Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita. Kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat di Gembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur. Pemirsa, baru saja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagian di antara mereka sudah tak sabar untuk segera kembali ke daerahnya untuk tancap gas mewujudkan janjinya pada saat kampanye. Nah, bagaimana keseriusan kepala daerah mewujudkan janjinya ini, kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada pakar politik, Ibu Siti Zuro. Bu Wiwi, selamat siang. Selamat siang, Mas Kevin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di live event Metro TV. Dan kemudian di luar studio ada Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda. Pak Rifki, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Kevin, Mbak Wiwi. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di live event. Saya mau ke Bu Wiwi dulu. Bu Wiwi, sudah ada 961 yang sudah dilantik. Dan kita sudah melihat tadi rangkaian acaranya berlangsung dengan lancar, Bu ya. Sebelum kemudian mereka akan menjalani retret begitu di Magelang. Setahu saya mereka juga akan langsung kembali ke daerah masing-masing untuk kemudian melakukan proses sertijab. Bu Wiwi, catatan Anda terhadap acara kita pada hari ini seperti apa? Proses pelantikan sertijab dan kemudian rangkaian menuju ke Magelang nanti seperti apa, Bu Wiwi? Iya, ini dalam sejarah politik lokal itu mungkin baru pertama kali ya. Jadi kepala daerah yang pilkada tanggal 27 November yang lalu 2024 itu serentak, sekarang dilantik secara serentak kecuali ada yang memang delay gitu ya. Ini luar biasa, tentu tidak pernah terjadi sebelumnya ya. Jadi besar, serentak, tidak dibedakan antara gubernur, bupati maupun wali kota. Di situ tentu ya, apalagi masuk istana bareng dan sebagainya. Proses menuju sebelum ke istana itu seperti apa, dilatih baris berbaris gitu ya. Bertemu antar jenjang tingkatan daerah gitu ya, antar tingkatan pemerintahan, provinsi, kabupaten, kota, itu tentu memberikan satu pengalaman tersendiri. Saya melihat gembira mereka. Jadi menuju ke istana itu kayaknya kelihatannya kayak rekreasi, itu piknik. Tentu ini bagus ya. Nah, nanti kecuali di Magelang itu mulai penggemblengan gitu ya, diberikan modalitas, substansi dan sebagainya. Lah sampai titik tadi pelantikan itu kelihatannya memang sangat menikmati. Meskipun ada wanti-wanti, poin-poin krusial yang harus yang menjadi reminder dari Pak Presiden Prabowo Subianto yang di situ bahwa negara ini negara besar, bahwa bangsa kita ini bangsa yang besar dan kita ini adalah masyarakat yang majemuk ya, majemuk dalam suku, dalam etnisitas, dalam agama dan berbagai-bagai gitu ya. Lalu kepala daerah ini kan dipilih langsung. Jadi di situ ada pride, ada kebanggaan karena dipilih langsung. Tapi di saat yang sama bahwa kepala daerah maupun wakil itu adalah pelayan masyarakat. Abdi negara, abdi masyarakat kan seperti itu. Maka itu yang digarisbawahi, untuk itu sejahterakanlah masyarakat. Lah tentu untuk mensejahterakan kan harus membangun. Lah ketika membangun kan harus ada modalnya, harus ada talenta manajerial dan kepemimpinan dari kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan menggunakan semua potensi yang ada, fasilitas yang dimiliki dan sebagainya tadi itu untuk bagaimana mengentaskan kemiskinan. Jadi obsesinya ke sana sebetulnya. Lah mungkin
poin besar yang seperti itu yang ditangkap secara bersama oleh para kepala daerah dan wakil kepala daerah. Cuman kita akan menyaksikan berapa dari 961 tadi itu yang hadir, yang dilantik, yang bisa memenuhi harapan itu, kan itu. Apakah sebagian besarkah atau separuhkah atau bahkan minimalis, kan itu. Ya, tentu harapan kita sangat optimis akan besar seperti itu. Oke, saya ke Pak Rifki. Pak Rifki, kalau menurut Anda apakah 961 kepala daerah yang sudah dilantik ini bisa langsung tancap gas begitu untuk membangun di daerahnya masing-masing, tapi di sisi bersamaan juga kita harus, para kepala daerah harus berkoordinasi dengan baik juga dengan pemerintah pusat, Pak Rifki? Iya, saya bersyukur tadi diundang oleh Mensesnek hadir di pelantikan dan membersamai Presiden dan pejabat lain untuk bersalaman satu persatu dengan seluruh gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota yang hari ini dilantik. Betul apa kata Mbak Wiwi, terlihat sekali wajah yang sumringah dan optimisme dari para kepala daerah yang telah memenangkan kontestasi pemilihan gubernur, bupati, wali kota serentak 2024 yang lalu. Kita sadari bahwa satu, sejarah pelantikan serentak oleh Presiden pertama kali itu baru dilakukan hari ini. Kita ingat biasanya pelantikan itu dilakukan berjenjang, Presiden melantik para gubernur, wakil gubernur, lalu kemudian di daerah bupati, wali kota beserta para wakilnya dilantik oleh gubernurnya masing-masing. Ketentuan pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memungkinkan Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk melantik bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota secara serentak itu dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan itu saya kira menghadirkan legacy sekaligus pride sendiri bagi para kepala daerah hari ini. Yang kedua, kita menyadari bahwa situasi negara kita saat ini tentu berbeda dengan situasi beberapa waktu yang lalu, di mana sekarang Presiden sedang menginginkan adanya efisiensi dan penghematan anggaran, bukan hanya pada level APBN, tetapi juga controlling pusat terhadap APBD, provinsi, kabupaten, kota, yang tentu dikonekkan dengan berbagai macam program-program strategis nasional. Nah, disinilah menuntut sinergisitas antara kepala-kepala daerah ini dengan pemerintah pusat. Kita tahu Indonesia ini dibangun sebagai negara kesatuan yang memiliki otonomi. Karena itu equilibrium atau keseimbangan antara sentralistik pada satu pihak sebagai ciri utama dari negara kesatuan dengan otonomi daerah yang juga merupakan amanah dari konstitusi kita, itu menjadi batu ujian kita semua sebagai sebuah bangsa dalam konteks hubungan pusat dan daerah. Saya berharap retreat yang akan dilaksanakan 8 hari ke depan khusus bagi para gubernur, bupati, wali kota di Magelang itu bisa menyamakan visi, misi, dan program antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota dengan sama sekali tidak menegasikan prinsip dasar otonomi sehingga daerah masih memiliki ruang untuk berkreasi sesuai dengan kebutuhan dan kekhasannya masing-masing tanpa melanggar peraturan perundang-undangan dan mengingkari prinsip dasar kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira tadi Presiden Prabowo dalam sambutannya juga menegaskan soal hal itu dan nanti mungkin akan dipertajam pada retreat di Magelang mulai dari besok sampai dengan tanggal 28 yang akan datang. Pak Rifki, mungkin tidak efisiensi itu dilakukan, tapi janji-janji politik kepala daerah ini juga tertunaikan begitu? Saya kira kalau semua mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kita tahu APBD kita di Indonesia ini hanya lebih kurang 30% provinsi, kabupaten, kota yang memiliki kemandirian fiskal daerah. Apa itu ciri kemandirian fiskal daerah? PAD atau pendapatan asli daerahnya di atas 70%. 30%-nya disumbang oleh transfer dana pusat ke daerah. Baik itu melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, termasuk dana-dana otonomi khusus. Nah, di luar yang 30% itu rata-rata ketergantungan fiskalnya terhadap APBN
sangat tinggi. Bahkan beberapa daerah kurang dari 10% PAD-nya. Nah, karena itu kemudian efisiensi anggaran di tingkatan APBN itu tentu akan sangat mempengaruhi bagaimana postur anggaran APBD masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Karenanya kalau kepala daerah semata-mata mengandalkan pembangunan dari APBD-nya dan atau APBN, saya meyakini banyak sekali janji-janji politik yang akan tidak bisa terakomodir atau terlaksana dalam 5 tahun ke depan. Karena itu kita membutuhkan kepala-kepala daerah yang memiliki manajerial di atas rata-rata, berpikir out of box, mampu menggerakkan sektor swasta dan sektor-sektor lain termasuk UMKM yang ada di daerah untuk kemudian merealisasikan janji-janjinya dengan cara berkolaborasi atau bergotong royong dengan seluruh stakeholders yang ada. Bu Wiwi, menurut Anda bisakah efisien tapi janji politik juga tertunaikan? Iya, ini memang tantangan tersendiri bagi daerah ya. Tadi Mas Rifki menyampaikan butuh kepemimpinan dari daerah-daerah, kepemimpinan Pemda yang betul-betul memiliki talenta ya, menyiasati, tidak sangat tergantung pada APBD. Karena ternyata APBD kan ramping sekali sekarang itu. Jadi manuvernya agak terbatas. Oleh karena itu memang tidak punya pilihan lain selain menjadi sosok pemimpin yang inovator. Inovator tadi itu ya berpikir out of the box, beyond gitu ya, berpikir yang sudah melampaui gitu ya, yang tidak business as usual. Lah itu satu. Yang kedua juga bagaimana dengan keterbatasan tadi itu pemimpin-pemimpin daerah saat ini itu menggunakan kekuatan elemen-elemen yang ada, potensi yang ada di masyarakat itu dimaksimalkan. Jadi memang nawaitunya membangun itu pasti harus dengan uang. Tapi kita coba kalau gotong royong bareng gitu ya. Bagaimana mengefisienkan yang tadinya mungkin kalau kerja bakti itu kan harus menggunakan dana. Lah kalau sekarang dikurangi kan gitu. Lalu apakah bisa dengan model kerjasama hexahelix gitu ya, tidak hanya pentahelix tapi hexahelix, sudah lebih dari 5 elemen yang ada, baik itu Pemdanya, dunia usahanya, lalu masyarakatnya, medianya, terus perguruan tingginya gitu ya, Pemdanya, media ya tadi sudah saya sebut, civil society. Jadi itu semua dilibatkan secara serentak. Lah kita tidak boleh memang membangun secara elitis. Yang saat ini itu masyarakat kan menyaksikan, tidak diajak. Lah, teori yang benar itu mengatakan bahwa bagaimana kalau antara state and society, antara local state and local society, artinya Pemda dan masyarakat itu hand in hand saling empowering. Itu bisa sebetulnya, tergantung apakah kepala-kepala daerah dan wakilnya tadi itu membumi dia. Kan tadinya dipilih langsung dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat kan itu. Maka kalau mereka membumi, menyapa dan sebagainya, mereka senang, voluntarily tergiur, terpesona untuk ikut. Ayo bangun bareng-bareng. Dimulai dari desa supaya tidak terlalu berat kan. Jadi kabupaten punya desa-desa, berapa ratus desa kan gitu. Desa digerakkan, apalagi itu yang inline dengan astacitanya Pak Prabowo. Poin ke-6, membangun dari desa dan dari bawah gitu kan. Tidak lain tidak bukan untuk apa ini ya, untuk mensejahterakan masyarakat, untuk mengeliminasi kemiskinan, pengangguran dan stunting. Lah ini yang perlu digalakkan. Jadi kementerian, lembaga terkait baik di level nasional, provinsinya, turun sampai kabupaten, langsung ke desa, itu merasakan kerjasamanya di situ. Jadi apa yang tidak dimiliki desa, akses-akses tadi, atau fasilitas tadi kayak environment, mungkin dari dinas lingkungan gitu ya, lingkungan hidup itu turun. PU-nya membantu, bagaimana dinas kesehatan, pendidikannya, turun semuanya. Nah itu yang mungkin diobsesikan oleh Pak Prabowo sehingga dana itu tidak harus terkonsentrasi di 1-2 dari lembaga tertentu, sehingga ini merata saja kan, sehingga bareng, membangunnya itu bareng, kolaborasi di situ kan. Iya, kata kuncinya kolaborasi begitu ya Bu. Ya, tapi apakah kemudian semua kepala daerah memiliki kemampuan untuk berkolaborasi? Nah kita akan bahas itu saja. Saya kemana-mana, kami akan kembali.
kita lanjutkan diskusi kita pemirsa dan sudah bergabung bersama kami di studio ada Direktur Eksekutif KPPOD Herman N. Suparman. Mas Herman, selamat siang. Selamat siang Mas. Terima kasih sudah bergabung sama kami di live event. Sebelum saya ke Mas Herman, saya mau kembali ke Pak Rifki dulu karena Pak Rifki nggak bisa lama-lama. Pak Rifki, kalau kita melihat mengenai dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini, lalu kemudian kita melihat rangkaian acara hari ini begitu ya sampai nanti malam di Magelang begitu retret yang kemudian diselenggarakan bersama dengan Presiden Republik Indonesia. Ada kekhawatiran bahwa hubungan antara pusat dan daerah ini mau dibangun secara sentralistik. Apakah memang itu yang sedang terjadi? Kita harus menyaksikan dalam waktu-waktu ke depan bagaimana kemudian bangunan harmonisasi antara pusat dan daerah yang memang juga harus kita akui dalam beberapa dekade terakhir itu kerap kali ada dinamika yang cukup tinggi. Otonomi daerah menurut saya adalah keharusan karena itu adalah amanat dari konstitusi kita. Namun otonomi di tempat kita ini sekali lagi adalah otonomi di dalam negara kesatuan. Nah karena itu siapapun pihak yang ingin menarik pada sentralisasi yang radikal, yang ekstrim, saya kira itu pasti nanti akan menimbulkan kritik, kegelisahan, sekaligus ruang yang sempit bagi pelaksanaan otonomi daerah. Saya tentu sangat berharap retreat yang diselenggarakan 8-9 hari ke depan itu bukan hanya dalam konteks sinkronisasi program pusat dengan daerah, tetapi juga ajang untuk daerah menyampaikan berbagai macam masukan, aspirasi yang nanti pada akhirnya kita bisa membuat dalam tanda kutip tabulasi. Kira-kira mana yang betul-betul urgen orkestrasi yang harus dilakukan oleh pusat. Agar kemudian terjadi harmonisasi yang baik, program-program pusat itu tidak disalahgunakan implementasinya di daerah, tapi memang juga harus ada ruang bagi daerah untuk kemudian melakukan kebijakan-kebijakan otonomnya, baik itu otonomi itu sendiri maupun dalam konteks desentralisasi maupun dekonsentrasi kebijakan yang diberikan kepada daerah. Jadi mari kita berpositif thinking dalam konteks hubungan pusat dan daerah ini ke depan, dan saya kira koreksi yang akan dilakukan terhadap hubungan pusat dan daerah itu bisa saja nanti lahir dari DPR, tapi juga bisa juga nanti dari daerah-daerah itu sendiri kalau kemudian kekhawatiran kita terkait dengan sentralisasi itu berkembang. Saya meyakini yang terjadi sampai dengan detik ini, karena kami di Komisi 2 DPR RI mengurusi urusan pemerintahan daerah, itu adalah keinginan untuk memastikan berbagai macam program-program pusat bisa dilaksanakan dengan baik, dengan benar oleh daerah, termasuk juga agar daerah itu tidak sewenang-wenang dalam tanda kutip menggunakan kewenangan otonominya dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, Pak Rifki terima kasih sudah bergabung bersama kami di live event Metro TV. Selamat siang, Pak Rifki. Saya ke Mas Herman. Mas Herman, tadi sebelum Anda datang kita sudah berbincang sedikit mengenai tantangan utama dari kepala daerah ini setelah kemudian dilantik. Mas Herman, apakah memang tantangan efisiensi tapi janji politik itu harus tertunaikan juga, itu menjadi tantangan utama bagi para kepala daerah kita nanti ke depannya? Ya, tentu itu bisa dikatakan sebagai tantangan paling utama dan cukup krusial di tahun 2025 ya, bagi semua pemerintah daerah, entah yang dilantik hari ini maupun yang 40 nanti yang tersisa gitu ya. Kenapa utama? Kita tahu selama ini tadi disampaikan oleh Pak Rifki juga, daerah-daerah yang mengandalkan dana transfer ke daerah atau dulu disebut dengan dana perimbangannya itu bisa mencapai 70-80%. Nah, dengan program efisiensi ini itu juga menambah beban bagi semua daerah, terutama daerah-daerah yang punya keterbatasan fiskal itu. Itu orang awam pasti tahu banget soal itu gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari program efisiensi ini juga sebetulnya kami punya catatan kritis juga, Prof. Wiwi gitu ya. Kalau kita lihat alurnya, prosesnya itu tidak benar-benar melibatkan pemerintah daerah. Kita tahu di APBN 2025 itu sudah ada alokasi dana transfer ke daerah berapa, gitu ya. Kemudian tiba-tiba melalui sebuah instruksi presiden itu di bawah undang-undang, gitu ya. Tiba-tiba memotong 50,59 triliun.
Dari 50,59 triliun itu, misalnya saya coba detilkan satu gitu ya. Ada dana alokasi khusus fisik yang dipotong 18,3 triliun, yang itu adalah setengahnya dari DAK fisik yang sudah dialokasikan di dalam APBN 2025. Selama ini daerah itu sangat mengandalkan DAK fisik ini untuk apa? Untuk belanja modalnya. Sehingga kita bisa lihat setahun ke depan, kalau ini tidak direvisi lagi gitu ya, itu kita bisa melihat ada 2 belanja yang benar-benar tersasar. Pertama itu adalah belanja pembangunan, jalan, irigasi, infrastruktur, bahkan bukan membangun jalan baru ya, memperbaiki yang ada saja, itu pasti daerah cukup kesusahan. Kemudian yang kedua adalah belanja pelayanan publik, gitu ya. Oke lah kalau lihat sasaran efisiensi itu adalah perjalanan dinas, meeting, itu kita sangat dukung gitu ya. Tapi ada perjalanan dinas itu yang menjadi bagian dari pelayanan publik itu sendiri juga terkena sasaran. Misalnya pengawasan ke lapangan, gitu, verifikasi lapangan, itu kan butuh support pendanaan gitu ya. Itu yang kami lihat menjadi tantangan terbesar bagi kepala daerah yang hari ini dilantik atau nanti dilantik gitu ya. Kemudian yang kedua tantangannya adalah tahun ini cukup krusial. Kenapa? Mereka kan dilantik bulan Maret ini ya Prof. Wiwi ya. Bulan Maret, April itu bagi pemerintah daerah kalau kita lihat di tahapan penyelenggarannya itu mereka sedang menyusun perencanaan daerah. Mulai dari musremang, kemudian rencana kerja pemerintah daerah. Tahun ini mereka menjalani 2 proses sebetulnya. Mereka mengerjakan RKPD untuk tahun 2026 nanti, tetapi di saat yang bersamaan mereka melakukan penyesuaian dokumen RKPD tahun 2025 ini agar selaras dengan visi misi mereka. Gitu ya. Itu mesti disadari juga oleh semua kepala daerah yang nanti menjalankan retret itu gitu ya. Dan kami sebetulnya berharap seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rifki gitu ya. 7 hari retret atau 8 hari retret itu bukan komunikasi satu arah, tetapi dialog. Dan dialog ini menurut kami, porsi terbesarnya mesti diberikan kepada pemerintah daerah untuk apa? Menyampaikan segala unek-uneknya, masalahnya gitu ya. Karena kita lihat banyak juga petahana yang masuk ke periode kedua gitu ya. Dan mereka sangat mengetahui seperti apa dinamika di lapangan. Dan harus terbuka menyampaikan itu kepada pemerintah pusat. Dan kami juga mengandaikan Prof. Wiwi, para menteri nanti memberikan materi, mereka juga sebetulnya harus cukup paham juga dengan persoalan-persoalan yang ada di level daerah gitu ya. Karena kalau retret ini diarahkan untuk menyelesaikan persoalan ketidakharmonisan pusat dan daerah, ketidaksinkronan pusat dan daerah, 7 hari itu sangat tidak efektif. Kenapa? Karena akarnya itu ada di mana? Di kebijakan-kebijakan strategis misalnya. Antara undang-undang Pemda dengan undang-undang sektoral. Sudah sinkron atau enggak? Dari catatan kami justru undang-undang sektoral ini, gitu ya, Minerba, Cipta Kerja, itu mengosongkan apa yang sudah diatur di dalam undang-undang Pemda. Sehingga implikasinya sering terjadi ketidaksinkronan antara kementerian dan lembaga di level nasional. Nah, itu berpengaruh pada apa? Pada pembinaan pengawasan ke daerah. Daerah itu selalu menyampaikan begini ya. Orang tua kami di pusat itu siapa ya? Kemendagri atau kementerian sektoral? Karena kementerian dan lembaga ini tidak berada dalam satu orkestrasi gitu ya. Sehingga kali itu kita mengharapkan retret ini juga menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk mereka harus menyelesaikan dulu soal orkestrasi antara kementerian dan lembaga sebelum bicara sinkronisasi pusat dan daerah. Ya, kalau Bu Siti, apakah memang kita hanya pada akhirnya nanti kita hanya mengandalkan kecakapan dari kepala daerah ini kemudian untuk membuat formulasi yang seimbang begitu antara kemudian sumber daya dengan kemudian bagaimana ia bisa efisien tapi kemudian menunaikan janji politiknya. Apakah memang kita misalnya hanya mengandalkan kecakapan politik sedangkan kita tahu bahwa track recordnya tidak semua kepala daerah memiliki kemampuan itu. Bu Wiwi, bagaimana? Karena ini ada tingkatan ya pemerintahan. Jadi jangan tidak ada pengawasan. Maka di undang-undang yang sama-sama kita perbaiki, undang-undang Pemda itu adalah penguatan koordinasi, gitu kan, pembinaan dan pengawasan terhadap tentunya tingkatan pemerintahan itu artinya kalau pemerintah nasional kepada provinsi seluruhnya. Provinsi kepada kabupaten, kota yang ada di wilayah masing-masing kan itu. Nah, kalau itu dilakukan secara serius dan lalu Kemendagri sebagai katakan institusi satu kementerian yang sangat bertanggung jawab terhadap maju mundurnya daerah ini karena otoritasnya besar, dia pula yang membuat NSPK gitu kan,
yang membuat peraturan dan sebagainya, maka bagaimana ongoing prosesnya itu. Jadi tidak bisa dilepas. Itu yang sering seolah-olah kan ada seorang gubernur, seorang kepala daerah lah, tidak usah terlalu nyata. Kami tidak merasa ada pengawasan itu, gitu. Aneh ini. Lah maka selain leadership tadi itu, jadi leadershipnya di era apa ya, digital. Jadi ada digital leadership. Jadi kepemimpinan yang memang berbasis pada digital. Itu sebagai terobosan. Terus perspektif yang inovator, ya, inovatif kan gitu. Kita perlukan pemimpin seperti itu. Di samping juga ditopang oleh bahwa Kementerian Dalam Negeri hadir di semua provinsi-provinsi itu. Nah, provinsi juga wajib hadir untuk kabupaten kota itu. Jangan dibiarkan. Masa sesatu wilayah provinsi itu, kabupaten kotanya tidak selaras melakukan pembangunan. Beliau ini sangat melihat ekonominya dan sebagainya. Saya melihat sampai desanya bahkan kan gitu. Nah ini yang perlu kalau kita mau menyaksikan gitu ya. Ada mindset baru, perspektif baru, lalu ada perilaku yang baru, mindsetnya baru, culture setnya baru gitu ya. Lalu action konkretnya itu yang betul-betul memang nawaitunya maju, memajukan daerah. Lah ini kan saya senang ini topik Metro TV ini, membangun Indonesia dari daerah. Karena tidak mungkin kita mencapai Indonesia emas kalau daerahnya tidak emas. Jadi daerahnya ini yang akan menjadi penopang gitu ya, yang sangat penting untuk memajukan Indonesia ini ke depan. Dan tentu tidak sekedar membangun infrastruktur fisik gitu, tapi juga SDM. SDM kita ini udah agak ketinggalan banget gitu kan gitu. Nah ini yang perlu didorong untuk semakin dimajukan. Tentunya ini masalah pendidikan dan kesehatan. Jadi pelayanan dasar ini pemerintah tidak boleh motong ini sampai di poin ini. Untuk pelayanan dasar itu adalah pendidikan dan kesehatan. Lah, apakah kesehatan itu termasuk makan siang gratis kan gitu ya? Lah ini yang perlu direformulasikan sehingga tidak ada yang nantinya itu tidak kontinem gitu ya. Membangunnya itu harus kontinem itu, integrated kontinem. Baik. Bu Wiwi dan juga Mas Herman, kita sambil melihat ya bagaimana suasana terkini di sidang paripurna DPRD Jakarta, di mana kita sudah sedang melihat Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama dengan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno yang akan segera menjalani proses sidang paripurna. Hadirin yang kami hormati, Bapak Menteri Dalam Negeri diwakili oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Bapak Profesor Muklis Hamdi, MPA PhD, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, serta pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta memasuki ruang rapat paripurna. Hadirin dipersilahkan berdiri. Ya, sambil kemudian kita melihat bagaimana suasana di sidang paripurna DPRD, kita kembali berbincang juga dengan Mas Herman juga dan Bu Wiwi. Bagaimana dengan Jakarta nih, Mas Herman? Kita tahu bahwa APBD Jakarta termasuk yang paling besar begitu ya. Apakah kemudian nanti Mas Pram dan Bang Dul ini bisa mewujudkan janji-janji kampanyenya begitu ke depannya? Kalau melihat memang di Jakarta saja anggarannya mungkin yang paling banyak begitu. Bagaimana kemudian nasib yang di daerah begitu yang mungkin APBD-nya tidak sebesar Jakarta? Bagaimana Mas Herman? Ya sebetulnya kalau bicara konteks Jakarta ya menarik itu sebetulnya kalau kita mengulik di Undang-Undang Jakarta yang baru yang belum terrealisasi ya, Undang-Undang DKJ. Saya kan ada satu topik menarik soal aglomerasi itu. Kenapa topik itu muncul? Karena kalau dari catatan kami, itu karena kebutuhan Jakarta sendiri terkait dengan beberapa persoalan utama. Misalnya banjir, kemacetan, kemudian kualitas udara, yang mana kalau kita lihat persoalan ini, itu tidak dikontribusi oleh
daerah DKI Jakarta sendiri. Tetapi harus atau variabel itu bisa bekerja di daerah-daerah yang lain gitu ya. Daerah Misalnya penyangga itu ya. daerah-daerah penyangga gitu ya. Karena itu menurut kami tantangan terbesar Pak Pramono, Pak Gubernur besok itu adalah bagaimana membangun kolaborasi dengan daerah-daerah penyangga gitu ya. Meskipun selama ini kita tahu Jakarta itu sudah punya lembaga kerjasama Jabodetabek JUR namanya, tapi itu tidak terlalu efektif karena apa? Karena yang dilihat itu adalah persoalan Jakarta, bukan persoalan daerah-daerah penyangga gitu. Iya. Karena itu kita harapkan kepada Pak Pramono gitu ya, dan sama Bang Dul besok itu tetap memperhatikan juga bagaimana kebutuhan daerah-daerah penyangga. Karena mesti disadari juga persoalan-persoalan yang tadi saya sebutkan itu ya, itu berkaitan dengan tata kelola kebijakan di daerah-daerah penyangga juga. Iya. Gitu ya. Misalnya soal banjir, itu berkaitan dengan Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor gitu ya. Kemudian terkait dengan polusi udara, itu berkaitan dengan daerah-daerah di sekitar. Karena itu yang kita harapkan dengan dukungan anggaran APBD hampir 100 triliun gitu ya, 90-an triliun tahun ini, itu sebetulnya dia bisa dengan secara kreatif bisa membangun kolaborasi dengan daerah-daerah penyangga gitu. Itu yang kita lihat. Bu Wiwi, catatan Anda terhadap Jakarta seperti apa? Iya, Jakarta sebetulnya sudah mengantisipasi ya Mas Herman. Ketika ditetapkan gitu bahwa ada ibu kota baru. Dan undang-undangnya sudah keluar khusus untuk Jakarta yang menyongsong menjadi kota global, bisnis global kan seperti itu. Maka mereka sudah berbenah, Jakarta ini berbenah sejak tahun lalu, bahkan 2023 gitu ya. Dan menurut saya Jakarta mau jadi ibu kota maupun tidak ibu kota, Jakarta luar biasa. Jadi barometer dari berbagai bidang gitu ya. Hanya memang ketika harus menjadi bisnis, kota bisnis global, mau tidak mau kita harus melihat tidak hanya kelihatan yang di ibu kotanya, lihat sampai ke kelurahannya. Kehebatan dari Jakarta ini adalah kota, jasa gitu ya. Memberikan jasanya, bukan pertanian kan gitu ya, iya jasa. Nah jasa mestinya kelurahan itu harus menjadi center pelayanan publik, contoh dari pelayanan publik. Semua kelurahan di Jakarta ini wajib hukumnya memberikan pelayanan publik yang bagus, terakses dengan sangat asik oleh masyarakat yang ada di Jakarta. Lah kalau sudah itu selesai gitu ya. Dan tentu berbicara Jakarta, kita tidak boleh menafikan keberadaan masyarakat asli Jakarta yang disebut Betawi itu. Maka kalau Jakarta tanpa kebetawiannya kan bukan Jakarta. Maka itu pula yang harus diberikan gitu ya, kemuliaan dalam perspektif atau aspek budaya untuk membangun peradaban di Jakarta ini. Jakarta akan sangat beradab ketika katakan masyarakatnya itu juga digdaya nanti, dalam arti berdaya maksud saya, berdaya gitu, karena mandiri dan sebagainya, dan kelurahan-kelurahan sampai ke level RT RW-nya itu gitu. Nah ini yang menjadi pekerjaan rumah dari gubernur dan wakil gubernur baru ya, menurut saya. Mereka berdua ini sangat responsif gitu, dan sudah shopping list permasalahan yang perlu diberikan solusi-solusinya itu. Baik, kita akan bahas kemudian nanti dengan daerah-daerah lain akan seperti apa nasibnya ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Metro TV, pemirsa kita akan langsung berbincang dengan Bupati Situbondo, Rio Prayogo yang baru saja dilantik. Pak Bupati Rio, selamat siang. Ya, suaranya belum terdengar Pak Rio, mohon maaf. Mungkin di-unmute dulu. Selamat siang Kevin. Ya, selamat siang Pak Rio, selamat sudah dilantik resmi menjadi Kepala Daerah di Situbondo. Pak Rio, kita sedang berbincang tadi dengan Bu Wiwi dan juga dengan Mas Herman di studio, kita sedang berbincang bagaimana koordinasi antara pusat dan daerah, tantangan ke depan dari Kepala Daerah ini akan seperti apa. Pak Rio, bagaimana nanti strategi ke depan sebagai Bupati Situbondo untuk mewujudkan janji-janji kampanye Anda dikala kita tahu bahwa Presiden menginstruksikan efisiensi? Nanti caranya bagaimana, Pak Rio? Baik, pertama terima kasih. Baik, jadi ketika kita kemarin mendapat kabar tentang efisiensi gitu ya,
Sebenarnya kalau di daerah saya, di kabupaten saya itu kita terpotong 33 miliar dan itu sudah sudah di keperuntukannya ya untuk irigasi dan infrastruktur. Nah, sebenarnya itu dari total anggaran APBD yang kita miliki hampir 2 triliun, ya lumayan, tapi bisa lah. Saya yakin masih bisa, masih optimis karena kita juga tahu keperuntukannya itu untuk makan bergizi gratis begitu ya. Dan saya kira itu juga akan terredistribusi ulang ke daerah Situbondo. Saya kira perputaran uang tetap akan ada juga di Situbondo. Secara teknis memang teknis penganggaran ada pengurangan, tapi secara aplikasi di lapangan kan tetap uang akan berputar di Situbondo. Nah, untuk jurus-jurus atau formula yang lainnya ya banyak hal lah ya. Ya Mbak Wiwi ya sering mengajarkan kita ini adik-adiknya untuk berpikir bahwa tidak hanya mengandalkan keuangan atau transfer dari pusat ke daerah, tapi juga perlu kita melakukan kreativitas. Salah satunya yang ingin saya kembangkan adalah dengan melakukan public-private partnership lah ya. Itu cukup penting saya kira. Dan ketika saya tawarkan itu ke beberapa orang yang punya modal di lokal ya, bukan dari luar kota, bukan dari orang Jakarta, tapi memang lokal Situbondo secara keuangan dia punya punya tabungan atau punya deposito begitu dan sebagainya, itu mau kok diajak untuk bekerja. Saya kira ini bisa turut juga menyumbang kekuatan finansial di tengah isu efisiensi itu, Kevin. Pak Rio, tapi nanti akan diefisienkan itu di pos dana yang mana nih, Pak Rio? Lembar yang saya terima itu ada di infrastruktur ya dan irigasi. Ya. Infrastruktur dan irigasi dan itu bisa, insya Allah setelah makanya nanti ini saya sudah perintah kepada Sekda untuk rapat pertama dengan seluruh jajaran jam 16.30 karena saya tidak ada di tempat maka dilaksanakan dengan virtual. Nah itu nanti kita akan lihat bagaimana pendapat atau informasi-informasi yang saya terima dan saya juga akan memberikan arahan kepada jajaran saya nantinya. Nah itu nanti akan terlihat apa saja yang bisa direalokasi, anggaran mana yang perlu dihemat ya karena saya juga penting juga menurut saya dalam janji kampanye saya juga menyatakan untuk melakukan proses penghematan ya. Tidak hanya penghematan tapi juga merelokasi anggaran yang tidak cukup berguna. Ya, banyak itu nanti kita akan lihat. Saya mau dengar dulu apa saja yang kira-kira itu bisa kita gantikan ya, kita relokasi anggarannya. Karena kita lihat kan misalnya kayak makan, mamiri, kemudian perjalanan dinas dan macam-macam itu banyak sekali isu itu dan insya Allah nanti akan saya beresin tanpa mengurangi kinerja dari bawahan saya nanti. Oke, jadi masih bisa ya. Pak Rio ya, kita efisien tapi kemudian janji politiknya juga tetap tertunaikan. Masih bisa ya Pak Rio ya? Harus lebih kreatif. Saya kira tantangan ke depan di dalam riset-riset yang saya lakukan karena kebetulan saya juga pelaku riset gitu ya sebelum menjalankan diri. Memang tantangan ke depan kepala daerah itu harus kreatif dalam menghimpun tadi kayak katakan oleh Mbak Wiwi gitu ya. Tidak hanya kalau saya di daerah tidak hanya mengandalkan di sektor pertanian, peternakan, perikanan tapi juga industri jasa itu juga penting untuk kita lakukan gitu ya untuk menambah PAD dari daerah masing-masing terutama di daerah saya. Kevin. Oke. Bu Wiwi ada komentar mengenai strategi yang dijalankan oleh Pak Rio Prayogo ini? Iya, ini sosok kepala daerah yang kayaknya inovatif gitu ya. Saya melihat memang leadership ya, kepemimpinan di daerah ini sangat penting gitu. Dan tentunya kepemimpinan tadi itu ikut menentukan ya berhasil tidaknya. Kita melihat karakter Pak Bupati ini ceria dan inovatif gitu dan tentu sangat menunjang Situbondo yang ada di ujung sana itu jauh ini dari Surabaya aja jauh banget apalagi dari Jakarta kan gitu. Nah ini yang kita harapkan memang ke depan adalah
sosok-sosok kepala daerah yang bagus seperti ini yang bisa nantinya membuat kebaruan-kebaruan. Jadi ini reformis gitu ya, inovator lah kalau menurut saya. Jadi selalu optimis gitu. Kita akan mencari jalan lain. Apalagi tadi tidak sekedar ini ya, kepala daerah, peneliti katanya. Jadi udah kebijakannya berdasarkan gitu kan, research based policy. Wah ini keren ini. Jadi meskipun posisinya jauh dari Jakarta, Situbondo gitu ya, kota kecil yang menurut saya bukan satu daerah yang kaya banget gitu. Nah ini tantangan tersendiri bagi Pak Bupati untuk mensejahterakan masyarakatnya yang notabene memang termasuk belum terlalu maju kan gitu. Ini tantangan tersendiri. Jadi siapa tahu beliau ini bisa kan gitu. Kebetulan memang sama-sama Jawa Timur ya. Baik. Mas Herman, kalau kita bicara mengenai pos anggaran yang bisa diefisienkan, itu pos-pos mana saja sih di daerah yang kemudian masih bisa dikurangi begitu, yang bisa dimaksimalkan mana, yang bisa diminimalkan mana saja sebetulnya? Sebetulnya kalau lihat di Inpres 1 tahun 2025 ya, itu sangat jelas tereksplisit dinyatakan gitu ya. Belanja-belanja yang mestinya diefisienkan, dan kami sepakat dengan itu karena sudah seharusnya demikian. Misalnya perjalanan dinas gitu ya. Misalnya Pak Bupati dari Situbondo kalau mau berkonsultasi ke Kemendagri nggak perlu lagi ke Jakarta, tetapi cukup dengan via platform digital gitu ya, seperti yang nanti malam dilakukan oleh Pak Bupati sendiri dengan jajarannya gitu ya, atau studi banding. Sekarang dengan platform digital, kemajuan platform digital gitu ya, itu kita bisa mempelajari best practice di tempat lain itu dengan menggunakan platform digital gitu ya. Kemudian alat tulis menulis di kantor, sekarang kan sudah ada tanda tangan digital gitu ya, itu nggak perlu lagi gitu. Atau beberapa kegiatan-kegiatan lain, misalnya ada satu kegiatan, katakanlah sosialisasi kepada masyarakat, yang biasanya itu rombongan 20 orang, gitu ya dibuat menjadi 5 orang. Kegiatannya jalan, tetapi yang diefisienkan adalah honorer gitu ya, honorarium dari orang-orang yang terlibat di dalam satu kegiatan. Gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga sebetulnya, kalau kita lihat di manajemen ASN gitu, di PP manajemen ASN, dengan perpindahan dari struktural ke fungsional itu juga sebetulnya sangat efektif juga gitu ya, karena semakin banyak struktural, pejabat struktural, biaya tunjangan itu makin membengkak gitu ya, dan itu mesti disiapkan oleh APBD gitu ya. Sama halnya di level pemerintah pusat gitu ya. Kita bicara efisiensi tetapi struktur kita gemuk, itu juga yang membuat mandat atau arahan efisiensi itu juga tidak efektif gitu ya. Ada 50-an kementerian dan lembaga, belum lagi dirjen, direktur, itu kan membutuhkan tunjangan. Dan itu tidak tersentuh, sayangnya ya, tidak tersentuh oleh Inpres 1 tahun 2025 ini. Gitu ya. Itu yang jadi catatan kami. Kemudian yang keempat sebetulnya kepada Pak Bupati gitu ya. Setuju dengan Pak Bupati soal kreativitas tadi, terutama bagaimana memanfaatkan skema kerjasama dengan pihak ketiga. Gitu. Baik. Pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan masih bersama dengan pakar politik Ibu Siti Zuhro dan Direktur Eksekutif KPPOD Bapak Herman M. Suparman, Bu Wiwik dan juga Pak Herman. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi menyambung kepada kegiatan retret itu sendiri yang akan digelar dari tanggal 21 hingga 28 Februari bagi para kepala daerah. Ada pembekalan seperti itu. Tapi dilihat dari momentumnya, waktu 1 minggu ini, bagaimana kemudian efektivitas menyelaraskan visi misi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dari Bu Wiwik? Iya, ini kan sangat krusial ya menurut saya. Kita sudah menjalankan sistem demokrasi kalau kita hitung pasca Orde Baru itu tahun 98 sampai tahun 2024 kan sudah 26 tahun gitu ya. Jadi untuk ukuran demokrasi itu sudah matang. Untuk pemerintahan mestinya sudah mulai standingnya itu kokoh lah. Pola relasi selama ini memang kita lihat kurang harmonis kadang-kadang. Maka melalui retreat ini kita berharap gitu ya, bahwa ada perspektif yang tidak beda sebetulnya dalam membangun negara bangsa ini. Artinya apa? Mereka memahami gitu ya, filosofinya, memahami teksnya dan juga konteks kekinian bahwa negara ini
dalam membangun dirinya itu juga mengacu kepada bagaimana para pendiri bangsa kita gitu. Sebetulnya Magelang itu kan kuat, substansinya ada di sana. Diingatkan kembali gitu ya. Untuk apa kita mendirikan Republik Indonesia ini? Lalu ketika berkuasa dan menjadi pemimpin, itu apa yang harus dilakukan oleh mereka? Maka ini yang sangat penting. Ketika pilkada memilih kepala daerah langsung, bukan berarti lalu gubernur yang terpilih melalui pilkada langsung itu maupun bupati wali kota itu bisa sewenang-wenang gitu. Bahwa ini NKRI, unitary state, negara kesatuan yang di situ masih ada semacam hierarki dengan pemerintah nasional. Tentu tidak ada negara manapun yang desentralisasinya itu 100% maupun sentralisasinya 100%. Indonesia juga demikian. Ada muatan desentralisasi yang sejak tahun 2001 ya, di bawah Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor berapa itu? Yang untuk pemerintahan daerah tahun 99. 22 tahun 99 itu, dan perimbangan keuangan juga ya nomor 25 tahun 99 itu sangat jelas bahwa memang daerah diberikan keleluasaan, Pemda diberikan keleluasaan untuk mengelolanya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Itu contohnya. Jadi udah di dalam undang-undang Pemda ya, ini loh urusan wajibmu, ini urusan pilihan gitu, sehingga lomba-lombanya harusnya ke sana. Lah, cuman lupa bahwa pengawasannya kurang ketat. Pembinaannya tidak hadir mungkin ya, gitu ya. Jadi koordinasi pembinaan dan pengawasan itu harus utuh hadir untuk mereka itu, gitu. Sehingga daerah juga bisa mengeluhkan, pusat juga bisa memintakan apapun. Ada gitu. proses dialogis itu ya? ya? Itu seharusnya. Jangan sampai sekarang ini seolah-olah diterjemahkan ini penarikan langsung semua urusan ke pusat. Nah, inilah sentralisasi kekuasaan. Tentu akan ada nanti kegaduhan kalau itu terjadi. Maka ini yang berikan keleluasaan kepada daerah karena intinya adalah membangun tanpa ketergantungan gitu loh. Jadi apa? Inovasi, kreativitas tadi itu kata Mas Rio, Bupati Bondowo Situbondo tadi itu bagus sekali. Kreativitas itu yang didorong terus gitu. Sehingga tidak ada ketergantungan yang sangat besar terhadap pusat, meskipun kita tahu PAD-nya jauh lebih kecil daripada DAU, DAK dan sebagainya yang itu adalah gelontoran uang dari pusat. Artinya goalnya ini luar biasa sebetulnya dari retret ini Pak Herman, tapi kan kemudian ada juga yang melihat ini dilakukan ketika kemudian efisiensi anggaran juga sedang terjadi. Bagaimana? Ya, sebetulnya kalau bicara hubungan pusat dan daerah itu selalu bicara 3 hubungan ya Prof. Wiwi ya, hubungan kewenangan, hubungan keuangan, dan juga hubungan pembinaan pengawasan gitu ya. Yang mana kalau kita lihat ketiga jenis hubungan ini, yang kita lihat sekarang itu kompleks sekali persoalannya. Misalnya terkait dengan kewenangan, antara undang-undang itu tidak sinkron gitu ya. Kemudian hubungan keuangan di Undang-Undang 1 tahun 2022 itu bicara misalnya transfer ke daerah, saya bisa katakan bahwa kalau bicara sisi desentralisasi fiskal, itu sebetulnya kita nggak ada cerita lagi soal otonomi daerah. Kenapa? Mandatory spending itu hampir 100%, bahkan 100%. Mandatory spending itu artinya semua alokasi belanja yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sudah diarahkan penggunanya oleh pemerintah pusat, gitu ya. Kemudian yang ketiga menurut kami catatannya adalah hubungan pembinaan pengawasan. Persoalan terbesarnya adalah di sisi pendekatan. Seolah-olah kabupaten, kota, dan provinsi itu punya wajah yang sama, punya tantangan yang sama, punya daya dukung yang sama, sehingga didekati dengan kebijakan yang sama, program yang sama, gitu ya. Harusnya disesuaikan. Seharusnya dengan pendekatan yang asimetris ya, Prof ya, gitu ya. Jakarta dengan Papua, Jakarta dengan Aceh itu mesti diperlakukan berbeda, gitu. Nah, kalau kita mau menyelesaikan persoalan ini dengan waktu 7 hari retret itu nggak mungkin nggak efektif gitu ya. Apalagi di tengah efisiensi ini juga kita melihat kontraproduktif dengan semangat dari efisiensi itu sendiri. Kemudian yang terakhir menurut saya yang paling penting adalah jangan sampai ketika kita bicara narasi sinkronisasi pusat dan daerah ini yang dilakukan adalah
oleh pemerintah pusat, oleh para menteri besok itu, mereka memaparkan program, daerah tinggal sesuaikan. Padahal ini menjadi problem klasik kita selama ini. Bagaimana how to-nya itu mensinkronisasi antara perencanaan di pusat dengan di daerah. Itu yang jadi kendala juga gitu ya. Apakah itu dibicarakan? Kita nggak tahu ya. Kita harapkan itu dibicarakan. Oke, Pak Herman dan juga Bu Wiwi, kita tahan dulu karena kita harus jeda. Kita akan lanjutkan perbincangan tapi usai jeda berikut. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Bu Wiwi menyambung pada pernyataan dari Presiden Prabowo yang kemudian mendorong kepala daerah untuk lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ini bagaimana tanggapannya? Apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga daerah ketika kemudian itu tujuannya ingin dicapai? Iya, ketika kita mengesahkan waktu itu ya, tahun 1999 dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah gitu ya, segera setelah tumbangnya pemerintahan Orde Baru, maka di situ dimulai kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Dan ketika otonomi daerah itu diberikan itu menjadi kebijakan dan dilaksanakan oleh daerah, sebetulnya diikuti oleh undang-undang tentang partisipasi publik dan undang-undang tentang pelayanan publik setelah itu. Itu artinya apa? Jelas sekali adalah para kepala daerah yang dipilih langsung dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat tadi itu adalah menjadi pelayan rakyat gitu. Itu. Lah tentu menjadi pelayan itu dia harus memberdayakan. Lalu tadi yang saya sebutkan sebagai pelayanan dasar itu harus menonjol pendidikan, kesehatan, dan ujung-ujungnya adalah memang obsesinya dari Pak Presiden Prabowo itu bagaimana dia melihatnya secara visioner gitu ya, katakan ya. Bagaimana Indonesia Emas itu akan menyaksikan nanti kita by the end of the day Indonesia ini adalah Indonesia maju, ditopang oleh tidak hanya daerah tapi desa-desa yang maju. Maka disebutkan di Astacitanya itu, gitu kan, harus maju gitu. Lah sekarang dengan pembekalan ini itu asumsinya para kepala daerah dan wakil kepala daerah ini, ya, tapi yang ikut mungkin kepala daerah aja ya, yang di Magelang itu kalau nggak salah. Itu mestinya tidak diasumsikan sebagai bukan pemula. Mereka ini bukan pemula. Jadi diasumsikan mereka ini sudah mengetahui what to do, what should do kan gitu. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijadikan kebijakan, apalagi sudah punya visi misi dan visi misi itu coba diselaraskan dengan visi misi besar dari pemerintahan baru. Nah, itu artinya memang endingnya adalah kemajuan ekonomi, kemajuan masyarakat Indonesia di aras lokal. Oke, itu dari sisi orientasi ataupun pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Pak Herman, ini juga yang menjadi salah satu sorotan adalah bagaimana pengelolaan anggaran yang tepat sasaran. Ini tantangannya selama ini seperti apa sih pengelolaan APBD ini? Ya, sebetulnya kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya, yang muncul atau yang menjadi wacana di level nasional itu kan misalnya soal serapan anggaran daerah yang menumpuk di akhir tahun gitu ya. Coba lihat nanti bulan September, Oktober, November, Desember itu Bu Menteri atau Menteri Keuangan atau Menteri Dalam Negeri bahkan Presiden sendiri menyampaikan keluhan itu. Tetapi pusat juga lupa gitu ya, karena ada kontribusi pusat juga dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Kenapa? Misalnya, saya angkat contoh lebih teknis ya Prof. Wiwi ya. Perda APBD itu kan Desember ya, harapannya. Juklak-juklik teknis dari pemerintah pusat itu mestinya kalau mau langsung dieksekusi itu Januari, Februari paling lambat itu sudah disampaikan kepada pemerintah daerah. Ini kan enggak. Bahkan juklak-juklik teknis itu bisa sampai di bulan Mei gitu ya. Sehingga kita tahu proses pelelangan pengadaan barang dan jasa juga pasti molor. Itu yang dikontribusi oleh pemerintah pusat gitu ya. Kemudian yang kedua persoalannya adalah kita selalu menggaungkan soal money follow program gitu ya. Artinya asumsinya kita harus punya program prioritas katakanlah apakah 1, 2 atau 5 yang mana dengan APBD yang cukup terbatas ini diarahkan kepada program-program prioritas ini. Ini kan enggak ya. Kalau kita lihat dinas itu ada 20-an bahkan 30-an gitu ya. Jumlah urusan pemerintahan daerah itu ada 33 ya Prof ya, 32 gitu ya. Dan pemerintah daerah meskipun sudah ada pembagian urusan wajib dengan urusan pilihan, dalam implementasinya merasa wajib dijalankan semua gitu ya. Ada 32 urusan itu sehingga tidak heran dana yang sudah terbatas itu akhirnya tidak efektif efisien untuk mengejar apa yang menjadi visi misinya dia sendiri gitu ya. Karena itu
kita juga berharap besok di Magelang gitu ya, soal money follow program ini benar-benar menjadi topik utama juga gitu ya. Karena ada isu efisiensi tadi, kemudian ada isu soal keterbatasan fiskal yang dihadapi oleh teman-teman di pemerintah daerah gitu ya. Kemudian yang kedua, mungkin ditambahkan yang pilihan sama wajib tadi. Kadang-kadang daerah tertentu belum tentu itu pilihan. Itu pilihan, tapi wajib ternyata. Karena karakteristik demografi, terus topografinya, terus potensi daerah itu kan beda-beda. Nah itu nggak bisa politik penceragaman memang. Betul. Jadi itu yang mungkin betul potensi. itu ya. Misalnya sektor kelautan perikanan gitu ya. Iya. Mungkin untuk konteks daerah-daerah yang mayoritas wilayahnya itu berbentuk daratan, ini urusan yang bukan urusan wajib gitu ya. Tetapi untuk daerah-daerah kepulauan ini mestinya menjadi urusan wajib. Tapi itu kita bicara dalam kerangka kebijakan makro di level nasional gitu ya. Tetapi di daerah itu yang kita selalu dorong sebetulnya. Mereka punya APBD tadi dari Pak Situbondo bagus dia 2 triliun gitu ya. Ada yang cuma 1,1 triliun gitu ya. Dari 1 triliun itu 900 miliarnya dari pemerintah pusat. Nah, dalam konteks seperti ini ya money flow program ini yang mesti menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Jangan sampai ini juga menjadi awasan kita ya. Jangan sampai dia juga mengikuti contoh yang dibuat oleh pemerintah pusat gitu ya. Pusat membuat kabinet gemuk, akhirnya anggaran nggak mencukupi, dibuatlah efisiensi dan segala macam gitu ya. Ini tidak kita harapkan nanti di pemerintah daerah, Mbak. Gitu. Oke, baik, kembali ke Prof. Wiwi mengenai kebijakan daerah itu sendiri, prioritas dalam menyusun kebijakan daerah ini seperti apa? Berbasis kebijakan nasional atau bagaimana? Iya, kan tadi itu sudah diawali bahwa Indonesia itu majemuk. Masyarakat Indonesia majemuk. Lalu tidak hanya etnisitas, agama dan sukunya gitu ya, bahasanya, tapi juga potensinya, SDM-nya gitu kan, potensi ekonominya, SDM lokalnya gitu ya. Lalu kondisi gitu ya, daerah itu apakah tadi itu yang masa iya pegunungan harus ada dinas kelautan kan gitu. Nah ini yang tidak boleh diucapkan seperti itu. Jadi di level kebijakan NSPK yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri itu sudah mulai dengan perspektif yang bottom up, melihat gitu ya. Jadi mengapa memang sudah bagus ya sekarang kita punya asimetri. Otsus untuk Aceh, Otsus untuk Papua gitu ya. Istimewa untuk Yogyakarta, lalu di sini otonomi khusus DKI gitu ya. DKI Jakarta itu satu contoh bagus, tapi secara lebihnya sebagian besar itu belum diberikan satu pemahaman yang seperti itu. Sehingga kebijakan itu kalau memang di satu kabupaten atau kota gitu tidak perlu punya dinas-dinas yang seperti pada umumnya, ya sudah nggak apa-apa, ramping aja kan gitu. Tidak perlu digemukkan ada dinas lautan, dinas hutan, padahal dia nggak punya hutan kan gitu. Jadi aneh-aneh kan gitu. Lah ini yang mungkin perlu lebih rasional lagi membuat satu kebijakan itu sehingga proses bottom up, kondisi lokal daerah itu dipertimbangkan secara seksama dalam satu kebijakan yang nanti keluar dalam undang-undang. Karena daerah-daerah itu akan mengacu terus ke undang-undang. Tapi yang menjadi concern kita ya, kebetulan kita juga ikut dalam memproses waktu itu undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang desa gitu ya, pilkada juga gitu ya. Yang kita concern itu bagaimana kita pada saatnya membuat roadmap agar daerah-daerah ini tidak tergantung lagi pada pusat. Ketergantungannya agak berlebihan, apalagi daerah perbatasan. Nah ini yang akan menjadi pekerjaan rumah pemerintah nasional untuk memikirkan itu, gitu loh. Itu sangat ini ya, perbatasan ini kan wajah kita dengan daerah luar, negara luar kan gitu. Ini yang juga harus diutamakan ya di eranya Pak Prabowo, yang saya yakin Pak Prabowo paham banget gitu ya tentang bagaimana menjaga pertahanan keamanan kita itu. Oke, Prof. Wiwi dan juga Pak Herman, kita akan lanjutkan perbincangan. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Prof. Wiwi dan juga Pak Herman. Ini Jawa Tengah resmi memiliki pemimpin baru, Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin yang sudah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2025 dan 2030. Pertanyaannya adalah apa sebetulnya PR utama yang harus menjadi kerja prioritas dari pemimpin baru Jawa Tengah ini, Pak Herman? Ya,
Sebetulnya kalau kita lihat sejumlah persoalan di lapangan gitu ya, kebetulan ada juga satu lembaga survei juga menemukan bahwa dari persoalan yang mesti dihadapi dan juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah yang baru di bawah Pak Gubernur yang baru adalah soal pertama itu soal pengangguran, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah soal infrastruktur, gitu ya. Tentu dengan APBD Jawa Tengah sekitaran 27-26 triliun gitu ya, dengan PAD yang cukup besar juga, kita harapkan itu bisa mengatasi persoalan terkait dengan infrastruktur dan juga pengangguran gitu ya. Dan kalau kita bicara pengangguran, ini kan bicara soal lapangan kerja. Dan kita harapkan karena beberapa kawasan ekonomi, kawasan industri sekarang sudah beralih ke Jawa Tengah misalnya, dan itu adalah program prioritas pemerintah pusat, kita harapkan pemerintah daerah juga bisa menyediakan program-program yang bisa memanfaatkan peluang itu gitu ya. Misalnya dengan pelatihan dari sisi keterampilan gitu ya, dengan membentuk lembaga advokasi, terutama di sisi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja gitu ya, untuk mengatasi persoalan pengangguran gitu ya. Sementara kalau kita bicara infrastruktur gitu ya, tentu karena kita bicara sinkronisasi pusat dan daerah tadi gitu ya, kita lihat di Astatita keberlanjutan pembangunan infrastruktur juga masih menjadi perhatian pemerintah pusat gitu ya. Kita harapkan di level daerah terutama di Jawa Tengah itu juga disambungkan dengan jalan provinsi, kalau kita bicara jalan ini ya, dengan sinkronisasi perencanaan infrastruktur di level kabupaten kota gitu ya, untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur yang ada di Jawa Tengah gitu. Oke, Prof. Wiwi ada tanggapan ataupun pandangan yang mengenai kondisi Jawa Tengah ini? Iya, termasuk menurut saya banjir itu ya, kayaknya mengganggu banget sampai ke kota itu, banjir rob gitu kan. Jadi kalau saya dari Semarang menuju Kudus itu susah setengah mati itu, rendem gitu. Nah itu termasuk yang pekerjaan rumah dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru, termasuk kalau menurut saya ini kan penduduknya besar sekali setelah Jawa Barat. Tadi itu data tentang kemiskinan, pengangguran, stunting gitu ya, itu juga harus inline tentunya. Jadi kalau di inline kan berarti memang mau tidak mau Pak Gubernur ini mendorong gitu ya semua kabupaten gitu, khususnya kabupaten yang punya desa ya, itu membangun dari desa. Kalau menurut saya, tidak ada pilihan lain. Dan selain membangun dari desa, khususnya yang di Jawa Tengah ini, dan harus diperhatikan stabilitas sosial politik. Ya, pasca pemilu itu kan menurut saya harus diberikan relief atau diberikan solusi gitu. Bagaimana supaya ada politik harmoni gitu ya. Kita ini kan orang Indonesia itu sangat khas ya, mengedepankan bagaimana menjaga, memaintain gitu, merawat politik harmoni supaya ketika pemilu yang seperti itu luar biasa Jawa Tengah itu gitu kan. Apalagi kalau kita menyebut kekuatan politik ya, tarik-menarik yang luar biasa, kompetisi kontestasi yang endingnya mungkin dinilai relatif kurang fair kan gitu. Nah itu harus diberikan solusinya sekarang, supaya tidak akumulatif. Solusinya seperti apa menurut Prof. Wiwi yang paling tepat untuk kondisi saat ini? Iya, bagaimana menciptakan stabilitas sosial politik tadi itu dengan ya tentu dilakukan silaturahmi gitu ya, antar kekuatan-kekuatan yang ada, elemen-elemen yang ada. Kalau menurut saya pemilu kemarin kan luar biasa itu, pilkadanya juga luar biasa. Maka keluar biasaan itu jangan dibiarkan seperti kita waktu pemilu 2019, saya katakan obati itu. Ada disharmoni di tengah masyarakat itu. Ada ancaman kohesivitas sosial kan gitu ya di masyarakat itu. Lah kalau itu nanti akumulatif, lah ini akan merepotkan kita dalam bernegara berbangsa ini. Nah di Jawa Tengah tolong Pak Gubernur dan Wakil Gubernur itu dengan ormas-ormas, organisasi politik dan sebagainya mulai melakukan semacam apa ya, komunikasi-komunikasi politik yang menyejukkan gitu, sehingga tidak ada rasa-rasa yang menimbun nantinya menjadi sangat negatif arahnya. Oke, baik, itu mengenai sinkronisasi antara gubernur, wakil gubernur dengan para kepala daerah termasuk wali kota bupati. Betul, seperti itu ya Prof. Wiwi. Iya. Nah ke Pak Herman ini mengenai akselerasi kerja sendiri dari pemimpin baru terutama di Provinsi Jawa Tengah ini, seperti apa kemudian harus melewati proses adaptasi dengan cepat dan kemudian kerjanya kemudian langsung pada program yang memang menjadi prioritas, ini seperti apa? Ya sebetulnya kalau
tadi sebelum sesi ini kan kita mendengar pidato dari Pak Pramono di Jakarta gitu ya. Ada satu kata kunci tadi, saya melanjutkan hal-hal yang baik gitu dari gubernur-gubernur sebelumnya. Menurut kami untuk konteks Jawa Tengah, saya kira narasi ini juga perlu diperkuat gitu ya. Soal apa yang perlu hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar selama 10 tahun gitu ya. Ini mesti dilanjutkan gitu ya oleh oleh gubernur dan juga wakil gubernur yang baru gitu ya. Karena memang kita tahu ada beberapa hal, misalnya soal pelayanan investasi gitu ya, selama 10 tahun terakhir di Jawa Tengah cukup bagus gitu ya. Itu kita bisa lihat dari penilaian yang dibuat oleh Kementerian Investasi misalnya. Hal-hal begitu yang mesti dilanjutkan oleh gubernur yang baru gitu ya. Kemudian yang kedua gitu ya, karena tadi masalahnya itu adalah soal pengangguran dan juga lapangan kerja, sebetulnya Jawa Tengah itu bisa memanfaatkan soal Jawa Barat dengan DKI Jakarta yang sudah padat investasi gitu ya, sudah menumpuk, itu hal dia bisa manfaatkan untuk mengalihkan itu dalam tanda kutip gitu ya ke Jawa Tengah. Dengan apa? Misalnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan insentif misalnya yang menarik para investor baik skala nasional maupun lokal itu bisa berpindah ke Jawa Tengah untuk mengatasi persoalan tadi itu gitu ya. Karena itu yang kita harapkan dimensi yang butuh sentuhan pertama adalah dimensi tata kelolanya. Terutama bagaimana menyerap aspirasi masyarakat yang tadi disampaikan oleh Prof. Wiwi, bottom up-nya tadi itu benar-benar diterapkan di dalam proses perencanaan gitu ya. Apakah itu dalam konteks RPJMD atau RKPD setiap tahun atau di dalam perencanaan sektoral, misalnya rencana umum penanaman modal katakanlah. Itu aspirasi dari stakeholders kunci atau yang terkait itu benar-benar harus diperhatikan gitu. Baik Pak Herman dan juga Prof. Wiwi, kita akan lanjutkan kembali perbincangan terutama mengenai kondisi di Jawa Tengah, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Prof. Wiwi dan juga Pak Herman. Ini Jawa Tengah resmi memiliki pemimpin baru, Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin yang sudah dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah periode 2025 dan 2030. Pertanyaannya adalah apa sebetulnya PR utama yang harus menjadi kerja prioritas dari pemimpin baru Jawa Tengah ini, Pak Herman? Ya, sebetulnya kalau kita lihat sejumlah persoalan di lapangan gitu ya, kebetulan ada juga satu lembaga survei juga menemukan bahwa dari persoalan yang mesti dihadapi dan juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah yang baru di bawah Pak Gubernur yang baru adalah soal pertama itu soal pengangguran gitu ya. Kemudian yang kedua adalah soal infrastruktur gitu ya. Tentu dengan APBD Jawa Tengah sekitaran 27-26 triliun gitu ya, dengan PAD yang cukup besar juga, kita harapkan itu bisa mengatasi persoalan terkait dengan infrastruktur dan juga pengangguran gitu ya. Dan kalau kita bicara pengangguran, ini kan bicara soal lapangan kerja. Dan kita harapkan karena beberapa kawasan ekonomi, kawasan industri sekarang sudah beralih ke Jawa Tengah misalnya, dan itu adalah program prioritas pemerintah pusat, kita harapkan pemerintah daerah juga bisa menyediakan program-program yang bisa memanfaatkan peluang itu gitu ya. Misalnya dengan pelatihan dari sisi keterampilan gitu ya, dengan membentuk lembaga advokasi, terutama di sisi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja gitu ya, untuk mengatasi persoalan pengangguran gitu ya. Sementara kalau kita bicara infrastruktur gitu ya, tentu karena kita bicara sinkronisasi pusat dan daerah tadi gitu ya, kita lihat di Asatita keberlanjutan pembangunan infrastruktur juga masih menjadi perhatian pemerintah pusat gitu ya. Kita harapkan di level daerah terutama di Jawa Tengah itu juga disambungkan dengan jalan provinsi, kalau kita bicara jalan ini ya, dengan sinkronisasi perencanaan infrastruktur di level kabupaten kota gitu ya, untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur yang ada di Jawa Tengah gitu. Prof. Wiwi ada tanggapan ataupun pandangan yang mengenai kondisi Jawa Tengah ini? Iya, termasuk menurut saya banjir itu ya, kayaknya mengganggu banget sampai ke kota itu, banjir rob gitu kan. Jadi kalau saya dari Semarang menuju Kudus itu susah setengah mati itu, rendem gitu. Nah itu termasuk yang pekerjaan rumah dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru, termasuk kalau menurut saya ini kan penduduknya besar sekali setelah Jawa Barat. Tadi itu data tentang kemiskinan, pengangguran, stunting gitu ya, itu juga harus inline tentunya. Jadi kalau di inline kan berarti memang mau tidak mau Pak Gubernur ini mendorong gitu ya semua kabupaten gitu, khususnya kabupaten yang punya desa ya, itu membangun dari desa. Kalau menurut saya, tidak ada pilihan lain. Dan selain membangun dari desa, khususnya yang di Jawa Tengah ini,
dan harus diperhatikan stabilitas sosial politik. Ya, pasca pemilu itu kan menurut saya harus diberikan relief atau diberikan solusi gitu. Bagaimana supaya ada politik harmoni gitu ya. Kita ini kan orang Indonesia itu sangat khas ya, mengedepankan bagaimana menjaga, memaintain gitu, merawat politik harmoni supaya ketika pemilu yang seperti itu luar biasa Jawa Tengah itu gitu kan. Apalagi kalau kita menyebut kekuatan politik ya, tarik-menarik yang luar biasa, kompetisi kontestasi yang endingnya mungkin dinilai relatif kurang fair kan gitu. Nah itu harus diberikan solusinya sekarang, supaya tidak akumulatif. Solusinya seperti apa menurut Prof. Wiwi yang paling tepat untuk kondisi saat ini? Iya, bagaimana menciptakan stabilitas sosial politik tadi itu dengan ya tentu dilakukan silaturahmi gitu ya, antar kekuatan-kekuatan yang ada, elemen-elemen yang ada. Kalau menurut saya pemilu kemarin kan luar biasa itu, pilkadanya juga luar biasa. Maka keluar biasaan itu jangan dibiarkan seperti kita waktu pemilu 2019. Saya katakan obati itu. Ada disharmoni di tengah masyarakat itu. Ada ancaman kohesivitas sosial kan gitu ya di masyarakat itu. Lah kalau itu nanti akumulatif, lah ini akan merepotkan kita dalam bernegara berbangsa ini. Nah di Jawa Tengah tolong Pak Gubernur dan Wakil Gubernur itu dengan ormas-ormas, organisasi politik dan sebagainya mulai melakukan semacam apa ya, komunikasi-komunikasi politik yang menyejukkan gitu, sehingga tidak ada rasa-rasa yang menimbun nantinya menjadi sangat negatif arahnya. Oke, baik, itu mengenai sinkronisasi antara gubernur, wakil gubernur dengan para kepala daerah termasuk wali kota bupati seperti itu ya Prof. Wiwi. Nah ke Pak Herman ini mengenai akselerasi kerja sendiri dari pemimpin baru terutama di Provinsi Jawa Tengah ini, seperti apa kemudian harus melewati proses adaptasi dengan cepat dan kemudian kerjanya kemudian langsung pada program yang memang menjadi prioritas, ini seperti apa? Ya sebetulnya kalau tadi sebelum sesi ini kan kita mendengar pidato dari Pak Pramono di Jakarta gitu ya. Ada satu kata kunci tadi, saya melanjutkan hal-hal yang baik gitu dari gubernur-gubernur sebelumnya. Menurut kami untuk konteks Jawa Tengah, saya kira narasi ini juga perlu diperkuat gitu ya. Soal apa yang perlu hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar selama 10 tahun gitu ya. Ini mesti dilanjutkan gitu ya oleh gubernur dan juga wakil gubernur yang baru gitu ya. Karena memang kita tahu ada beberapa hal misalnya soal pelayanan investasi gitu ya, selama 10 tahun terakhir di Jawa Tengah cukup bagus gitu ya. Itu kita bisa lihat dari penilaian yang dibuat oleh Kementerian Investasi misalnya. Hal-hal begitu yang mesti dilanjutkan oleh gubernur yang baru gitu ya. Kemudian yang kedua gitu ya, karena tadi masalahnya itu adalah soal pengangguran dan juga lapangan kerja, sebetulnya Jawa Tengah itu bisa memanfaatkan soal Jawa Barat dengan DKI Jakarta yang sudah padat investasi gitu ya, sudah menumpuk, itu dia bisa manfaatkan untuk mengalihkan itu dalam tanda kutip gitu ya ke Jawa Tengah. Dengan apa? Misalnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan insentif misalnya yang menarik para investor baik skala nasional maupun lokal itu bisa berpindah ke Jawa Tengah untuk mengatasi persoalan tadi itu gitu ya. Karena itu yang kita harapkan dimensi yang butuh sentuhan pertama adalah dimensi tata kelolanya. Terutama bagaimana menyerap aspirasi masyarakat yang tadi disampaikan oleh Prof. Wiwi, bottom up-nya tadi itu benar-benar diterapkan di dalam proses perencanaan gitu ya. Apakah itu dalam konteks RPJMD atau RKPD setiap tahun atau di dalam perencanaan sektoral, misalnya rencana umum penanaman modal katakanlah. Itu aspirasi dari stakeholders kunci atau yang terkait itu benar-benar harus diperhatikan gitu. Baik Pak Herman dan juga Prof. Wiwi, kita akan lanjutkan kembali perbincangan terutama mengenai kondisi di Jawa Tengah, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan ini untuk kemudian sebagai closing statement juga Prof. Wiwi dan juga Pak Herman. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana pelantikan kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto yang kemudian akan dilanjutkan dengan nantinya agenda retret ke depannya di tanggal 21 hingga 28 Februari. Nah, dari Prof. Wiwi dan juga Pak Herman, apa kemudian yang harus dilakukan para kepala daerah ini untuk kemudian tujuannya sebagai kepala daerah terpenuhi, kemudian perubahan apa yang harus diambil, narasi keberlanjutan seperti apa yang kemudian yang harus dilanjutkan seperti itu. Prof. Wiwi silakan.
Iya, ini menarik ya, karena semuanya sudah gamblang sebetulnya. Apa yang dimaui pemerintah nasional, lalu pemerintah daerah, kepala-kepala daerah dan wakilnya sudah punya tentu gitu ya, rencana program. Tinggal sekarang prioritasnya di mana. Jadi 1 tahun pertama ini, tahun 2025 itu apa yang akan diprioritaskan, yang urgent. Jadi termasuk pembangunan jangka pendek gitu ya, yang dia harus lakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tidak bisa lalu seolah-olah mencocokkan pemerintah nasional tapi nggak cocok sama daerahnya. Jadi diutamakan dulu daerah itu sedang butuh apa yang paling prioritas. Lah tentu sudah mendapatkan modalitas ya, perspektif, mendapatkan modalitas dukungan penuh kepada kepala daerah dengan kemajemukannya tadi itu. Jadi jangan lagi dipolitisasi keberagaman kita. Istilah intoleransi itu sudah tidak boleh ada lagi kan gitu. Maka politik harmoni karena membangun tanpa diikuti oleh stabilitas politik dan keamanan yang bagus tidak mungkin. Jadi fokus saja bagaimana politik harmoni dijaga, diciptakan sedemikian rupa komunikasi-komunikasi politik yang tidak membuat mereka saling gitu ya, saling tidak nyaman, apalagi nanti kepala daerah itu langsung menyapa masyarakatnya. Untuk bupati satu contoh itu langsung dengan masyarakat. Maka itu pula yang menurut saya mereka yang paling tahu. Tinggal sekarang skala prioritasnya apa, sehingga eksekusi program tadi itu tidak normatif lagi. Ya, jadi kalau ditanya itu tidak sesuai dengan konsep saya, enggak itu lagi, langsung do something gitu ya. Jadi apa istilahnya itu kayak Mr. Fix Up atau Mrs. Fix Up. Jadi menyelesaikan itu langsung saja, mengeksekusi karena sudah jelas gitu. Apalagi yang sudah 2 periode kan gitu ya. Baik, dari Pak Herman seperti apa? Ya sebetulnya yang paling mesti disadari oleh para kepala daerah itu adalah bagaimana mengadministrasikan apa yang sudah mereka janjikan, visi misi atau apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, bagaimana mengadministrasikan mereka sebagai pelayan publik itu. Tentu itu nanti kelihatan di dalam mekanisme perencanaan dan dokumen perencanaannya, kemudian dukungan penganggaran dan juga kebijakan terkait gitu ya. Yang kedua yang paling penting menurut kami adalah kalau kita lihat di Undang-Undang Pemda, untuk mencapai kesejahteraan bersama itu jalannya itu ada 4 gitu ya. Pertama itu pelayanan publik, kemudian yang kedua itu partisipasi, yang ketiga itu pemberdayaan, dan yang keempat adalah daya saing daerah. Karena itu untuk mengadministrasikan visi misi yang tadi disampaikan agar selaras dengan apa yang menjadi komitmen pemerintah pusat juga, kami mendorong 4 dimensi itu yang diperhatikan, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan partisipasi, pemberdayaan dan juga daya saing daerah. Oke, baik, terima kasih Pak Herman dan juga Prof. Wiwi telah berbincang dan memberikan pandangannya terkait kepala daerah untuk hari ini. Terima kasih telah bergabung dan berbincang bersama kami sore ini.